Hidup ini datang dari ruh yang bernama Muhammad. Melihat karena Muhammad, mendengar karena Muhammad, bicara dari Muhammad. Tapi Muhammad bukan Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad darah, daging, tulang, sumsum. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dia walakin Rasulullah, utusan Allah itu pasti adalah bukan manusia. Adalah ada, tetapi dia nanti wujud pada manusia. Ada Rasulullah, ada Rasul Allah dari semua. Itu kalian harus jangan terjebak di situ. Di mana Muhammad? Nur Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Nur Muhammad bukan manusia. Nur Muhammad tidak punya darah. Nur Muhammad tidak punya daging. Dari semua. Nur Muhammad tidak punya tulang. Karena dia adalah Rasulullah. Dia lam yalid walam yulad. Dari semua. Ya. Kisah sejarah Quran menjelaskan. Walaupun kamu terjebak pada sosok seperti Kan'an. Hancur. Karena dia tidak mampu melihat Muhammad Rasulullah pada ayahnya. No. Paham itu? Ya sahabat. Jadi itulah kenapa kisah di awal. Kata Abah juga. Kenapa kisah di awal itu? Semua Nabi dan Rasul Allah kisahkan bebas di Muharram. Haramkan anggapan kamu bahwa sesemua makhluk ini bukan aku. Haramkan. Maka bebaskan dari penyakit kulit penuduhan kepada mereka itu semua. Yang kedua, bebaskan kamu di Muharram itu dari Yakub. Kamulah Yakub itu. Bebaskan hatimu. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Bebaskan dari binatang salah melihat. Itulah Yakub hakikatnya. Yakub adalah diri kita. Ayub adalah diri kita. Adam adalah kita. Muhammad adalah kita. Semuanya. Inilah disebut alam sogir, alam bahkan galaksi Bima Sakis KW, Milky Way, termasuk rasi bintang ada pada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto ada pada dirimu semuanya. Nah itulah sahabat yang harus dipahami secara purnakan, suhbah kembalikan, bikana makana biyakunu mayakunu. Wujudul awal ini. Semuanya berasal dari titik yang sama. Dari hidup yang sama. Dari rasa yang sama. Maka ingin kembali kepadanya. Balikan, tumbuhkan cinta. Tapi tidak mungkin kamu bisa mencinta. Selama kamu salah melihat. Seperti Yakub salah. Terjebak pada penyakit kulit seperti Ayub. Terpenjara seperti Yusuf. Dari semua. Musa berhadapan dengan Fir'aun pada dirinya. Dari semua. Nafsunya. Musa lah Fir'aun itu. Dari semua. Ya. Maka itulah Nuh yang tidak bebas dari banjir. Dari semua. Masuk air ke dalamnya. Tenggelamlah kamu sebagai kapal perahunya. Nah, inilah sahabat. Maka di penghujung perjalanan ini dari Abah. Apapun semua. Ya semua. Kembalikan pada titik yang sama. Tidak ada lagi ketakutan pada dirimu. Pada hidup ini. Karena hidup tidak mati. Namanya juga hidup. Allah itulah sang hidup. Maka tidak boleh takut dengan mati. Rindukan mati. Karena mati itu adalah cara dia mengganti casingmu. Supaya engkau lebih bahagia. Itu saja. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu khairun. Lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, itu saja dari semua. Ketakutanmu pada makhluk hari ini adalah kurangi, hilangkan kalau bisa dari semua. Ya, takutlah hanya pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Jadilah ulama. Ulama itu adalah orang yang mengerti alam, yang membaca alam. Bukan ngaji kitab. Ulama itu yang mampu membaca alam, alamat, tanda-tanda. Selalu Allah mengatakan wa min ayatihi, itu tanda. Walaupun kamu ngaji 12 pan, nggak bisa membaca tanda Allah, itu bukan ulama, kamu tukang baca, kamu itu. Dari semua. Ya. Itulah yang hari ini kebodohan manusia. Melebalkan ulama pada orang-orang koplok kayak begitu. Dianggap petentang-petentang bisa ngaji, ngesot, kepret. Dari semua. Ya. Inilah karena kesalahan manusia memandang. Dari semua. Ya. Kalau tidak begitu hari ini, maka Al-Mahdi itu tidak ada. Dari semua. Karena kamu terus tertidur tadi semua. Ya.
Lihat pada saat kamu ditalkin. Wassalatu wassalamu alal habibi al-ali sayyidina Muhammadin al-hadi. Nah, Muhammad yang mana al-hadi itu? Ya, Muhammad yang ada pada dirimu itu. Makanya orang talkin juga yang mentalkin bisa. Assalamualaikum tadi. Tetapi kamu pada saat dikatakan sayyidina Muhammadin tadi. Al-hadi. Al-hadi. Yang bisa memberi hidayah. Nur ma'rifat pada hatimu. Setelah kau dibelah dadamu. Dengan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul. Ini yang harus dipahami tadi semua. Ya. Ayo tadi semua. Karena memang yang selamat hanya sedikit. Abah hanya mengajak kepada siapapun yang mau pulang dengan baik. Dan jangan takut. Karena ini tentang dongeng Tuhan. Maka itulah kenapa ulama pun yang dulu-dulu mau udah ngerti, ulama segini ya kesini lah, 400 tahun terakhir kesini yang acak-acakan tadi semua ya. Ulama dulu udah mengerti, Rasulullah apalagi tadi semua ya. Konsepnya sudah mengerti, al-mutu qabla antamutu dan lain sebagainya. Hari ini agama ada di sisi manusia. Maka sementara Rasulullah sampai pada pertengahan 500 Hijriah, Imam Ghazali 700 Imam Syatwil Askandari, 800 Imam Sya'rani dari semua. Maka kata Abah, bagi kalian yang senang berdakwah, bikinlah pohon tentang tauhid. Ini pertama dari ini, nusuk dari Rasulullah, terus zaman sahabat, terus bagaimana si tauhid ini bergeraknya. Kamu bicara juga bab fikih dari kitab kamu rumuskan semua. Jangan berada pada kamu perbedaan pandangan khilafiyah akan membuat umat bingung. Kata sipulan begini, sipulan itu kata umat gimana gua? Kamu ulama ini, kamu badu ulama ini. Yang ngajinya aja bingung apalagi santrinya. Ayo kita kembalikan pada tauhid. Karena Tuhan dari awal pun nyuruh kamu kembali pada tauhid. Itulah Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilah. Kembalilah kepada la ilaha illallah. Itu saja. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali satu. Kamu tidak mengilahkan materi, tidak mengilahkan energi, tidak mengilahkan cahaya. Satu-satunya ilah itu Allah. Karena pada saat di alam fisik seperti ini, materi lah yang ada. Walaupun materi itu adalah merupakan energi yang memadat. Masuk ke lapis kedua, energilah yang ada. Tapi kamu tidak boleh mentuhankan energi. Pada saat kau berada di lapisan energi, terbuskan pada cahaya. Tapi jangan kau tuhankan cahaya. Karena Allah itu bukan cahaya. Allah tajalli pada cahaya. Maka jangan bertuhankan Nur Muhammad. Dari semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami sahabat dalam kehidupan. Dari semua. Ya. Itu saja pesan terakhir dari Abah semua. Dari semua. Seharusnya kalau tidak ada pertanyaan, Abah cukup tadi semua ya. Untuk live ini ada ribuan rekaman dan sudah diedarkan oleh teman-teman yang lain. Silahkan kalian rujuk di sana. Apapun yang Abah sampaikan, tanggung jawab dunia akhirat Abah semua. Kalau akibat apa yang ajarkan membuat kamu tersiksa di neraka, kasih Abah saja. Karena saya yang membuka pintunya kepadamu. Dari semua ya. Dan tidak ada, karena Abah saya itu udah mati. Semuanya ya. Dan itulah yang dimaksud bahwa yang disebut Al-Mahdi itu bernama Muhammad karena dia sudah terpuji, karena dia sudah menyatukan semua agama. Demikianlah kayak Muhammad kita syariat di Madinah pada saat beliau menyayangi Yahudi 12 tahun, Nasrani Yahudi. Muncullah kata Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu bukan tentang agama, tentang orang terbuka dan tertutup. Orang yang terbuka akan melihat. Orang yang tertutup tidak akan mampu melihat. Lain syakartum orang yang terbuka. Walain kafartum orang yang tertutup. Tadi semua. Iman terbuka. Syirik tertutup. Hanya itu saja. Tadi semua. Adabnya adapun adalah orang tertutup ya wayahnya. Kamu nggak banyak bisa melihat banyak hal. Orang terbuka ya itulah surga. Kamu menyaksikan banyak hal. Dalam segala urusannya. Tadi semua ya. Maka berhentilah dari semua ya dengan karena kalian ikut siapa kalian ini dalam pemahaman. Karena di Muharram itu Allah mengkisahkan bebasnya para rasul itu dari
segala persoalannya. Artinya apa? Bebasnya para anbiya itu dari kesyirikan masuk ke dalam tauhid. Itu karena kisah Ayub itu juga karena masih memandang makhluk itu beda-beda. Balikan pada tauhid di Muharram itu. Ayub bebas dari penyakit kulit. Begitu maksudnya. Yakub di Muharram itu bebas dari kebutaan. Karena tidak lagi kamu pandang, oh ini halal, ini haram, ini anjing, ini babi, ini apa semua. Pada saat kamu sudah masuk ke dalam sebiji jarah, pelacur itu melihat Allah pada anjing, cukup tertutuplah najisnya anjing itu. Karena Allah lebih dohir daripada tadi. Ada harawis, ngadohirkan Allah. Wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara. Jadi anjing, diannahu karena satunya Allah. Dialah al-batin pada segala apa yang ada. Maka disinilah Tuhan hakikat tauhid, goibnya, ketiadaannya itulah keberadaannya. Semakin tidak ada, semakin nyatalah dia. Tapi makhluk ini keberadaannya adalah ketiadaannya. Semakin nyata makhluk ini, semakin goiblah dia. Itu saja, karena kebodohanmu dalam tauhid saja sebetulnya. Sehingga kisah ini adalah menjadikan ngaco, jauh, menyimpang. Tadi semua. Saling mengkafirkan bab sholat. Sholat aja kamu gak ngerti. Apa yang disebut sholat? Tadi semua. Ya. Kalau sholat yang seperti kamu. Ya dari Nabi Adam sudah diajarkan oleh Tuhan. Enggak. Itulah makanya jangan sok tahu lah. Tadi semua ya. Jamaah yang ada di majlis yang sedang riyadhah. Yang sedang melaksanakan kholwat 3 hari. Abah doakan diberikan kekuatan, diluruskan daripada niatnya dari semua. Dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka adalah telanjang di hadapan Allah ya. Karena kita memang harus telanjang. Dan al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang. Nah, telanjang bukan berarti adalah bagaimana cara menelanjangi diri. Kita harus mengerti apa itu disebut jiwa, apa disebut ruh, apa disebut nyawa, dan apa fungsi badan. Ya, kita ini ada 3 bagian, tapi 1 pada dasarnya. Maka itulah tugas kita adalah mengahadkan semuanya. Bagian manusia ada 2 bagian, ada dohir dan batin. Maka ilmu juga sama. Ada ilmu dohir, ada ilmu batin. Tadi. Makanya sesungguhnya diri manusia itu adalah terdiri dari, maka ada darajat. Darajat itu surga. Ya. Maka dikatakan fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Ya. Manusia itu terdiri dari 2 bagian, jismani dan rohani. Bagian yang jismani itulah yang mendapatkan bagian sorga. Maka ada jannatul ma'wa, sorga yang bisa kita raih di dunia ini. Nah inilah maka dikatakan oleh ulama, ya dikatakan inna fid dunya jannah. Ini ulama yang berkata. Wa man dakhalaha inna fid dunya jannah, sesungguhnya di surga, di dunia itu ada surga di semua. Wa man dakhalaha, siapa yang telah masuk ke dalam surga itu di dunia ini, lam yastaq ilaika fil akhirah. Dia sudah nggak mau lagi surga akhirat. Makanya kalau Bapak dengar bagaimana Robiah Adawiyah ya berdoa, ya Allah kalau seandainya aku beribadah padamu karena ingin surga, maka tutuplah surga itu padaku. Maka tetapi sebaliknya kalau seandainya aku ibadah karena takut neraka, maka kata beliau adalah bakarlah aku di dalam neraka. Dari semua ya. Nah sebenarnya sahabat, kelihatannya kayak aneh perkataan-perkataan yang begitu. Karena pada dasarnya adalah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kita harus bisa menelanjangi diri kita. Kita harus mengerti apa jasad ini, apa nyawa dan apa ruh dari semua. Ya, maka dikatakan adalah
Fal insanu ala nau'aini adalah jismaniyun, paruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun. Sementara jasad itu adalah bagian manusia yang umum tadi semua. Dan jasad ini adalah disebut a'yan khorjiyah atau disebut Adam. Makanya pada dasarnya Adam, jadi kita ngomongin Adam itu jangan terjebak dengan nama Adam. Adam, Nabi Adam. Maka ngomongin Adam sebetulnya juga adalah ngomongin kita. Jadi pada saat kita dalam sebagai bayi, itulah Adam. Sesungguhnya. Inilah ya, kita jangan terjebak pada istilah nama Adam seolah-olah manusia pertama. Jangan ribut di situ. Itulah yang membuat manusia bingung. Tadi semua padahal inilah yang harus kita mengerti tentang siklus kehidupan yang ada di dunia ini. Maka kenapa orang Hindu itu percaya dunia ini sudah 7 kali kiamat. Semua. Dan apa? Iya. Memangnya sebenarnya dunia ini adalah sama saja seperti tubuh kita. Ya, karena pada dasarnya kita ini adalah sudah merupakan al-alamu miratu al-haq. Dan diri kita yang sudah liko dengan Allah, maka sorga itu ternyata Allah. Siapa yang sudah menatap wajah Allah di dunia ini, dia sudah sorga sebetulnya. Dan pada saat kita sudah sudah liko dengan Allah di dunia ini adalah sudah surga. Maka Allah kenapa menyuruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu adalah untuk taubat pada Allah, kembali pada Allah. Karena pada dasarnya inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ilaika fil akhirah. Kamu sudah nggak peduli dengan surga akhirat. Karena kata Abah juga, orang yang sudah liko dengan Allah, maka kalian akan melihat Allah itu dalam wujud apa? Manusia. Dan di akhirat pun sama, Allah itu dalam wujud manusia tadi semua. Nah inilah yang memang disinilah yang sulit ya, banyak sebagian orang yang masih mahjubun, yang terhijab gitu kan tadi semua. Dia tetap saja tidak mengakui, tidak merasakan bahwa kita ini adalah maka namanya nyawa itu kan sama kayak rasa. Rasa itu Rasul Allah. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Rahasia Allah itu apa? Ruh. Ruh kita lah rahasia Allah itu. Jadi yang disebutkan rahasia itu adalah ruh kita. Sebenar-benarnya ruh itu adalah, kenapa disebut rahasia? Karena sebenar-benarnya ruh itulah hayat. Hayatnya Allah. Semua. Maka disinilah sebenar-benarnya ruh itu disebut syir. Kenapa disebut syir? Karena rahasia. Dan sebenar-benarnya syir itu adalah zat. Nah inilah yang harus dipahami. Karena pada saat kalian sudah mengerti siapa diri kalian di dunia ini adalah kalian akan mengerti. Sesungguhnya sudah ada surga. Karena tadi betul nggak salah hadis kata Nabi bahwa tidak mungkin kita bisa surga kecuali kita mati. Tapi ternyata kita ini bisa mati sejeroning urip. Tadi semua. Jadi kalau orang yang sudah mati di dalam hidup berarti sudah berhak ketemu Allah enggak? Berhak. Jadi kan tadi kata apa nama? Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Makanya tadi, ayo mati sejeroning urip tadi semua. Supaya urip sejeroning mati. Nah itulah. Allah berkata tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Maka manusia ini adalah akan dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Sebagaimana bumi ini. Maka bumi ini sama dengan manusia. Bumi ini akan dikiamatkan, tapi kemudian ada lagi. Makanya tadi pengertian kiamat, maka tabah jangan nunggu-nunggu kiamat yang menurut pemahaman orang awam sekarang bahwa bumi ini hancur.
Tapi hancurnya seperti apa ya kalian tidak paham. Dari dulu juga zaman Nabi Nuh udah hancur, zaman Nabi Hud udah hancur, terus tadi semua. Ada lagi, sama aja manusia. Karena bumi ini ya kita ini adalah bumi ini. Tadi sama aja. Allah itu ya kita ini ya al-insanu siri wa ana sirahu tadi semua. Hanya tentang disinilah paham tadi semua ya. Maka orang yang liko dengan Allah di dunia ini berarti di dunia ini dia sudah masuk surga tadi. Makanya tadi kenapa kebanyakan kita manusia nggak sadar dalam keadaan neraka, dalam keadaan siksa kubur, dalam keadaan berjatuhan di atas sirotol mustaqim tadi semua. Karena manusia kebanyakannya tidak mau berjalan di sirotol mustaqim itu masalahnya tadi semua. Jadi makanya marilah, maka Allah sudah berfirman tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu tertutup pada Allah tadi semua? Padahal kamu itu dulu mati. Tuh. Kalau Allah bicara dulu itu mati, sebelum mati apa? Hidup. Gitu. Berarti kalau Allah mengatakan dulu tuh kamu mati, berarti sebelum mati hidup tadi semua. Nah ini makanya tadi kata Allah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tadi. Di situ nulisnya amwatan menggunakan alif, berarti seolah-olah mati. Tadi ahyakum juga pakai alif, pakai panjang. Hidup. Summa yumitukum. Nah, kalau kamu ingin summa yuhyikum syaratnya summa yumitukum. Jadi matikan summa yumitukum akhirnya akan membawa kamu kepada summa yuhyikum. Kan tadi hukum nafi isbat. Kalau kita yang buta Allah yang melihat. Kalau kita yang adam Allah yang wujud. Kalau kita yang mati Allah yang hidup. Nah itulah yang disebut hidup. Makanya tadi maka ada bahasa orang itu nanti abadi bersama Allah. Nah, orang mana dulu yang abadi itu? Kalau dia sudah bisa mati sejeroning urif tadi semua. Makanya Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah, bertakwalah pada Allah. Nah, takwa pada Allah itu apa artinya takwa? Karena takwa itu adalah ternyata bukan menjalankan yang diperintah, bukan menjauhi yang dilarang. Tetapi yang penting sebelum menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, harus tahu dulu siapa yang menjauhi dan siapa yang tadi. Makanya tadi al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Jadi takwa itu setelah kita telanjang berpakaian Allah. Karena tadi kita harus pindah dari muhadas kembali kepada kodim. Kalau akhir kembalikan pada awal. Kalau dohir kembalikan pada batin. Supaya kita juga ijtima antara awal, akhir, dohir, batin. Tuh. Begitu sebetulnya konsepnya. Makanya konsep innalillahi itu secara tanajul kita datang dari Allah. Kembali wa inna ilahi rojiun kita pun kembali kepada Allah. Nah. Bagaimana kalau di dunia ini kita sudah kembali pada Allah? Berarti di dunia ini kita akan merasakan surga. Karena tadi ada dua bagian dari diri kita yang disebut surga itu derajat. Makanya derajat itu selama kita punya jasad. Maka kenapa? Jannatin tajri piha kholidun. Tuh piha itu domir. Selama kamu akan selama masih ada. Maka di surat di dalam Quran dijelaskan surga itu di mana kamu masih bernafas tadi semua. Karena nafas itu cirinya kita punya jasad. Karena istilah surga itu untuk jasad. Nah inilah orang suka nggak ngerti. Makanya tadi kata ulama inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ilaika fil akhirah. Barang siapa di dunia ini ada surga kata ulama. Nah siapa yang sudah masuk ke dalamnya di dunia ini ke dalam surga.
Maka malam yastak, maka dia sudah nggak mau surga akhirat. Tadi semua sebenarnya. Lam yastak apa namanya ilaika fil akhirah. Tadi semua. Gak, jangan aneh kayak Abah. Abah juga nggak mau. Ngapain? Orang surganya nyata. Kita ini di alam fisik sekarang. Tadi makanya waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj tadi semua. Nabi Muhammad itu sampai kepada Sidrah Al-Muntaha. Bahasanya ingin ketemu Allah, ternyata Allah itu tidak ada. Yang ada dirinya sendiri. Nah itulah yang pernah terjadi juga dengan Abah. Sampai bahasanya dibawa ke langit ketujuh, di situ kita tengok ke sana lah. Kemana ini? Itu. Culak cilik sorangan dari semua. Ternyata itulah sebenarnya yang saya cari itu adalah saya sendiri. Gitu tadi semua. Kalau sudah disitulah maka kamu sebenarnya di dunia ini akan dapat surga. Kalau dapat surga maka di dunia ini kamu dapat bidadari tadi semua. Dipan dari emas. Tadi fiha khaliduna fiha tadi semua ya. Maka fiha itu domir tadi selama masih ada jasadnya tadi semua. Selama masih langit dan bumi, selama masih ruh dan jas, itu tuh Allah ngomongin langit dan bumi itu selama bersatunya ruh dan jasad tadi semua. Maka Nabi sudah berkata, baiti jannati, rumahmu surgamu, istrimu adalah bidadarimu tadi semua. Nah, cuma Abah nggak bakal buka bidadari 70. Karena takutnya kalian belum paham tadi semua. Iya kan? Sebenarnya karena ngomongin bidadari, ngomongin perempuan. Nah, sebenarnya kata Abah juga di dunia ini istilah hurun in itu tidak selalu perempuan. Maka kamu akan mendapatkan bidadari di dunia ini. Mobil yang kamu suka itu bidadari. Motor pun adalah kepada orang tertentu bidadari. Hurun inti yang membuat matamu heran terbelalak. Aku suka ini itu bidadari tadi semua ya. Maka itulah Allah ngomongin surga. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas sam'utu. Coba. Surga yang seluas langit dan bumi. Macam apa? Orang itu akan keliling dunia tadi semua. Maka orang yang belum keliling dunia berarti kan belum dapat darajat surga untuk jasad tadi semua. Ya sebenarnya ulama dahulu juga sama. Maka saya Toilah mengatakan Tasawwuf Qadir, fal insanu ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khosun. Sedangkan rohani bagian yang khusus tadi semua. Maka dijelaskan oleh beliau adalah paruju kembalinya al insanul am yang umum ila watonihi wa huwa darajat. Kembalinya bagian diri yang dohir ini disebut darajat. Darajat itu surga tadi semua. Darajat bisa babi amali ada ilmi syariat wa tariqat wal ma'rifat. Karena mengamalkan syariat, torekot, hakikat. Dia sudah menjadi yasin tadi semua. Makanya tadi ya kalau orang sudah sampai di Bukit Tursin, maka ada wahadal baladil amin. Tuh dia. Man kana daholahu amina. Pada saat dia sudah masuk pada rumah Allah, maka kamu sudah tidak akan lagi menunggu-nunggu surga nanti. Karena kamu sekarang akan merasakan surga di dunia. Dan ini sudah dijelaskan oleh Tuan Sabul Qadir. Al-hikmatul jami'atu adalah ma'rifatul haq. Iza adalah amila bila riyain wala sum'atin. Nah tadi syaratnya kamu bisa merasakan surga di dunia kalau tidak ada riya dan sum'ah. Nah itu artinya apa? Bebas dari syirik. Tadi bebas dari mensekutukan Allah. Maka dia orang yang sudah telanjang mampu melepaskan sebenar-benarnya tubuhnya ayan khorjiyah yang disebut Adam. Maka disitulah
berlaku pada tubuhnya itu 7 sifat ma'ani. Ada rasa dohir tuh. Rasa dohir pada apa? Ada rasa kenyang di perutnya, di kulitnya ada rasa, di mata ada rasa, di pendengaran ada rasa, tadi semua ya. Maka alat untuk menikmati surganya Allah itu maka ada 4 bidadari. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat mulut, tadi semua. Maka orang-orang yang sudah al-mutu qabla antamutu, manusia yang sudah tobat, taba yatubu taubatan, yang sudah kembali, yang mana dia sudah betul-betul kembali. Kembali itu disebut fana. Yang disebut fana itu setelah tadi. Tajalinya yang disebut orang fana itu sama dengan orang dekat. Jadi maka dalam hikam itu ada syu'aul basyirah adalah merasakan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu karena pikiran dia sudah tidak lagi menyaksikan sebenar-benarnya yang disebut su'aul basyirah itu. Dekat itu adalah pada saat panaknya diri dan di luar diri karena menatap segala sesuatu itu semuanya hanya wajah Allah. Jadi yang disebut dekat dengan Allah itu kan Abah sudah jelaskan, yaitu tajalinya Allah pada segala apa yang kita lihat gitu. Nah, Abah ajarkan dari semua mulailah kita beritikad yang lurus. Makanya kenapa jalan untuk kembali kepada Allah itu hanya satu, la ilaha illallah. Jadi kita melatih yang mengenyangkan bukan nasi tapi Allah. Yang menghilangkan haus bukan air tapi Allah. Tadi bahwa sesungguhnya yang tajam pada pisau itu Allah. Karena tadi makanya kisah Al-Quran pisau dan mempan menyembelih Ismail karena pisau itu tunduk pada Allah. Karena pisau itu sendiri adalah tajamnya itu tadi. Makanya menyembelih binatang pun dengan pisau tidak bisa pakai bismillah, tidak bisa Allahu Akbar, tapi dengan la ilaha. Napikan dirimu, sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Karena yang boleh menghentikan nyawanya makhluk itu hanya yang punya nyawa. Itulah tadi makanya kenapa dengan la ilaha illallah tadi semuanya ya. Karena doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Jadi kata Abah, ayolah raih surga dunia ini tadi semua yang kamu bisa merasakan, bahkan merasakan menikmati. Nah, itu bahkan di surga ini, kalau udah di surga, ayah sholat tuh. Di surga ya sholat. Tadi semua. Tadi. Kalau kamu udah sampai pada Allah, pada Tuhan, Tuhan yang mana yang mau imanin lagi? Tuhan yang mana? Tuhan mau beriman pada Tuhan yang mana? Tadi. Ada yang haram? Nah itu makanya coba kabita teh hirup gitu tadi semua. Ya Allah ya Karim, ternyata semuanya begitu dekat dengan kita surga itu. Tadi semuanya begitu nyata selama kita tadi. Makanya tadi kata Allah wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah tuh. Dari awal pun Allah sudah mengatakan wa id qulna ya Adam. Dari Allah berkata pada Adam, siapapun diri kita nah semuanya Adam tadi semua. Maka satukanlah dengan pasanganmu. Pasangannya Adam itu adalah pasangannya jasad adalah pasangannya ruh adalah jasad. Pasangannya jiwa adalah jasad. Maka ngertilah apa jasad ini? Jasad ini adalah cangkang kepada ruh. Ingat itu. Jadi yang diri kita ini bukan yang cangkang. Nah, kalau diri kita ini yang cangkang, maka Abah sudah bahas dalam berbagai hikam. Maka semua hidup menjadi sulit. Tadi semua. Itulah berarti neraka. Jadi bahasa neraka itu pada saat kita hidup dengan jasad. Tadi semua. Maka tadi kita ini setiap hari dijajah keinginan tadi semua. Nah, keinginan itu muncul dari
jasad. Maka tadi jasad inilah Hawa sebenarnya. Jasad kita ini Hawa perempuan. Maka tadi ada siapa? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa perempuan ini diciptakan dari 9 nafsu. Maksudnya bukan perempuan istrimu itu sebenarnya. Tadi yang disebut perempuan itu jasad kita. Jadi jasad kita ini diciptakan dari 9 nafsu, 1 akal gitu. Sementara laki-laki adalah ruh kita diciptakan dari 9 akal, 1 nafsu gitu. Maka disitulah maka sesungguhnya wa'id kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Pada saat Allah berkata, hei jiwa gitu. Sesungguhnya satulah kamu dengan pasanganmu. Siapa pasangan itu? Adalah Hawa pasangannya Adam, Hawa pasangannya jiwa adalah jasad atau kan ruh itu kan jasad jiwa juga. Maka Abah, ruh pada saat masuk ke tubuh, pada saat dia sudah meliputi tubuh, masuk ke tubuh disebut jiwa. Pada saat jiwa ini sudah meliputi seluruh bagian anggota tubuh disebut nyawa. Maka nyawa itu nyata wujud Allah. Nyawa nyata wujud nyawa. Makanya ini disebut pulau nyawa dulu, bukan pulau Jawa. Karena alamnya sendiri, al-alamu mir'atu al-haq, bahwa inilah Allah lah. Nah, makanya disinilah ya Allah ya Karim tadi semua. Abah kadang-kadang suka mikir nih, kalau yang nggak disampaikan oleh Allah pada dia pemahaman ini, kata Abah ya terus selamanya neraka tadi semua. Jadi istilah surga dan neraka itu tadi. Hanya banyak yang nuduh pada binimu perempuan, nanti di neraka itu banyak perempuan. Tadi akhirnya nuduhlah perempuan yang belah. Padahal siapapun yang bersandar kepada tubuhnya itulah perempuan. Makanya kenapa tubuh kita ini yang pasangannya Adam itu Hawa. Makanya kenapa disebut Hawa? Makanya ada Hawa nafsu. Tidak ada Adam nafsu. Karena tadi karena nafsu itu ada pada Hawa pada Narun. Nah, Narun itu adalah menjadi nafsul amaroh pada tubuh itu. Kenapa disebut nafsul amaroh? Karena datangnya dari api. Api itulah yang menjadi darah. Makanya ada orang yang uji coba mati. Di Jerman itu ada seorang. Kenapa orang yang mati darahnya nggak ada? Itulah kata Imam Ghazali, ternyata ruh itu ada pada darah. Begitu ruhnya pergi, dia sengaja itu diambil kelinci percobaan. Setiap orang mau mati tutup pakai tabung. Itu kemana ruh itu pergi, darah itu perginya. Kalau kamu sahabat udah bicara dengan orang-orang tukang otopsi gitu kan tadi. Ternyata begitu manusia itu udah mati sekian menit, ditoreh itu tidak ada darah. Nah kemana darah itu? Padahal darah itu hampir 70% loh dari tubuh. Kemana perginya? Nah itulah yang harus dipahami. Maka kata Abah, di mana orang bunuh diri, baik gantung diri, pasti di situ tuh korinnya berdiri. Karena darah itu ada di situ, tadi semua. Di mana ada darah, maka disitulah maka tentang darah. Nah, darah itulah yang sebetulnya sifat Narun menjadi darah, Hawaun menjadi urat, Maun air menjadi tulang. Adapun turabun tanah menjadi daging tadi semua. Maka berarti nafsu amaroh itu datang dari api, adanya pada Hawa. Hawa itu mana? Pada tubuh. Maka tadi ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ruh itu harusnya jadi imam kepada jasad. Nah, orang yang mahjubun kebalik, jasadnya adalah ngegeret-geret ruh. Maka kenapa di dalam kehidupan kita ini ada Allah tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah akan memenuhi apa yang kamu butuhkan.
Karena tadi itulah ada istilah pemberian yang tidak diberi, itulah pada saat keinginan diri kita tidak diberi, itulah pemberian yang sesungguhnya. Pada saat anakmu yang 2 tahun, anak-anak itu perlambang badan yang belum punya cedok, badan kita ini belum punya ngatamyij, maka anakmu yang 2 tahun yang tidak punya nalar, nah inilah sebetulnya kenapa sebetulnya manusia-manusia yang hari ini walaupun jenggotnya segini, itu kata apa, banyakannya belum baleg. Tadi ini meloba kiai can baleg-baleg, janggotnya mah sakieu tapi can baleg gitu kan. Maka kalau dijelekin marah, kalau dihina tersinggung. Itulah cirinya orang yang belum baleg tadi semua. Nah, orang yang belum baleg anggaplah anak tadi semua. Coba anakmu minta silet gol, dikasih nggak? Nggak dikasih. Kenapa kamu nggak ngasih anak itu dengan silet gol? Karena kenapa? Karena kamu tidak mau anak kamu celak. Nah, Allah pun begitu. Kenapa Allah tidak berikan keinginanmu? Karena tahu Allah itu keinginanmu itu akan merusak jiwamu. Tadi akan membuat jiwamu semakin kerdil. Tapi kalau seandainya yang kamu inginkan itu tidak membahayakan jiwa, oh malah Allah senang memberi sebenarnya. Maka tadi, nah atau sebaliknya, ada orang yang sudah memaksa. Tadi banyak orang disebutnya istidroj. Tadi ke Abah ada tamu, bah saya ini ditipu. Kata saya nggak ada penipu di dunia ini. Yang ada orang yang sedang mengambil haknya lagi. Bah saya dijelekin orang. Saya bilang nggak ada orang yang jelekin orang. Yang ada orang yang ingin melunasi hutangmu, menjelekin dia. Jadi sebenarnya kehidupan ini jangan lupa ada aturan Allah. Berarti kalau kamu ada yang menjelekin, sebetulnya itu batu yang berbalik kepada ki. Nah bagaimana cara kita menerimanya? Kita terima. Berarti kalau ada yang menjelekin, siap. Lunas ya, lunas. Begitu ada orang yang nipu kita, kita pun bilang, lunas. Lunas. Karena nggak ada di dunia ini. Kalau kamu masih ada percaya orang penipu, itu udah syirik. Berarti ada makhluk yang bisa mengambil hak orang lain. Itu nggak mungkin. Maka tadi kalau kamu ketipu, kalau kamu diambil, kalau kamu ada yang nyuri, sebenarnya kita mulai latih jiwa kita. Tidak ada debt collector yang datang pada kita kecuali perbuatan itulah tadi. Allah tidak akan membiarkan itu. Maka berlakulah hukum sunatullah. Maka di alam dunia ini adalah tadi. Sebetulnya adalah manusia disucikan jiwanya. Tadi semua. Jadi kalau seandainya kamu udah ngambil misalnya hasil judi, hasil koprok, hasil mencuri, hasil korupsi, terus tiba-tiba nanti dihilangkan. Nah kemarin maka kata Abah, kemarin ada kasus. Kenapa orang-orang mau menjual waris sampai 20 tahun nggak laku-laku? Ada lagi waris sampai ada 40 tahun nggak laku-laku. Ternyata setelah Abah lihat secara batin bahwa sebenarnya bukan nggak laku. Itu bukan waris. Tapi bapakmu dulu dapat ngerampok. Bapakmu dapat nyuri, hasil korupsi, maka semua di siapa aja seluruh Indonesia. Karena banyak yang bertanya ke Abah, kenapa tanah waris ini nggak laku? Bukannya memang bukan yang disebut waris itu memang milik bapakmu yang dititipkan oleh Tuhan. Gimana kalau bapakmu itu dulu tukang korupsi? Maka jangan disebut waris, maka jangan aneh. Akhirnya karena nggak laku-laku berantemlah saudara. Maka inilah maka kita hidup harus benar tadi semua. Nah kayak kasus yang tadi datang tamu ke Abah, bah saya ditipu. Saya bilang bukan ditipu. Dia itu sedang mengambil apa yang kamu sebetulnya bukan milik kamu. Nah sekarang gini, kamu begitu masuk ke rumah, anak kamu yang umur 1,5 tahun lagi main silet. Terus kamu ambil. Kenapa kamu ambil? Karena bahaya. Jadi harta yang kita ambil dengan istidroj, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan nyolong, itu akan membahayakan jiwa
kita. Jadi gitu, itulah yang disebutkan kata Allah. Allah tidak akan memberi tadi semua. Maka menahan pemberian itulah yang disebut pemberian. Seperti kamu menahan permintaan anakmu kepada yang membahayakan, itulah pemberian. Dan sebaliknya, kalaupun kamu nakal sudah mengambil dengan mengikuti nafsumu, diambil oleh Allah. Karena Abah nggak percaya ada orang ditipu orang. Maka Abah, kata Abah juga pernah 2 miliar, pernah 500 juta. Sampai hari ini bagi Abah say goodbye saja. Makanya untungnya Abah dengan Bu Haji udah sama-sama paham hidup gitu. Makanya tempo hari kan kita pernah ke sana tuh, Cek. Sampai ayeuna geus teu pernah nongol deh. Abah teh hayang neuloh. Atau sebaliknya. Bisa jadi yang diambil dari kita itu untuk cadangan devisa kita di kehidupan yang akan datang. Maka jangan aneh kata Abah. Abah di kehidupan ini kayaknya mudah semua. Padahal tidak pernah. Seolah-olah di kehidupan ini. Kan semua yang kita tanam di kehidupan ini adalah untuk panen di kehidupan yang akan datang. Adapun yang kita terima hari ini adalah akibat tapak perbuatan di kehidupan yang itulah kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asruhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi sebenarnya kata Abah juga hari ini sebenarnya adalah hari pembalasan. Maka kita bisa saksikan orang dalam siksa kubur. Tadi ya. Tadi kita kan tamu-tamu kita banyak kan dalam siksa kubur. Datang, kenapa saya ketipu? Datang lagi, kenapa Pak? Saya ini dikejar-kejar debt collector. Datang lagi ke sini, Bah, kenapa? Saya nggak bisa pulang, Bah, kemana saya pulang? Itulah siksa kubur sebenarnya, kalau kalian ngerti. Dan itu terjadi dari perbuatan. Maka itulah Abah sudah ajarkan bagaimana melepaskan itu. Karma itu, ya. Maka tadi, kata ulama inna fid dunya jannah adalah fid dunya jannah, di dunia ini ada surga dan Abah menyaksikan itu. Maka kenapa tadi semua? Tetapi kembali ada surga yang sebenarnya surga yaitu Allah sendiri. Maka nanti kembalinya kepada Allah itu yang dikatakan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan kata Allah adalah katanya innallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun. Adalah surga yang mana tidak ada susu, tanpa bidadari, tanpa istana, tanpa madu, tanpa susu. Kalau kamu masih mengharapkan surga ada bidadari, ada madu, ada susu, itu berarti surganya tingkat rendah. Maka apa? Orang yang sudah bersama Allah, dia udah, maka tadi, kenapa ada orang sering nanya ke Abah, kenapa Abah kok antara uang 1 triliun dengan mati milih mati? Nah gitu. Karena tidak ada yang indah kecuali Allah. Tidak kecuali Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Coba, di hatimu bikin seperti itu, maka engkau di dunia ini sudah mendapatkan surga. Itulah yang kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Itulah wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Atau baliknya sebaliknya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum id wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa jannat. Itu ada surga. Berarti jelas surga itu di mana? Di sini. Di sini. Maka kata ulama, inna fid dunya jannah. Tadi semua wa man dakhalahu ada lam yastaq ilaika fil akhirah. Orang yang sudah jannah di dunia ini udah nggak peduli dengan surga akhirat. Karena surga akhirat itu ternyata tadi juga dinikmatinya juga dengan jasad. Maka sekarang banyak ulama bingung kok sekarang ini kita alam fisik, kemudian kita nanti kan bukankah di sana alam ruh? Ternyata di sini fisik, di sana juga fisik, gitu kan tadi semua.
Tadi, jadi kalau ngomongin surga itu makanan, minuman, tadi semua perempuan ya ternyata tadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari disebut, maka tadi kata Abah, jadi yang disebut akhirat itu hari kehidupan setelah kehidupan ini disebut alam akhirat. Sementara alam akhirat kehidupan kelahiran ulang itu pasti lebih indah dari kehidupan yang hari ini. Kenapa? Dan Syatoilah pun mengatakan, dunia ini bukan tempat balasan. Bahkan baginda Nabi pun bersabda, dunia ini ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini kebun ladang buat akhir. Berarti gitu. Kenapa surat Asy-Syura ayat 18, surat Al-Isra ayat 13, ayat 18, Asy-Syura ayat 20, Allah mengancam akan memberikan neraka jahanam kepada orang-orang yang melakukan ibadah, diniatkan, disegerakan, ingin mendapatkan balasan di sini. Karena di tempat ini bukan tempat untuk memanen, tapi tempat ini adalah menanam dan menerima pembalasan. Tadi, makanya Abah sering ulang-ulang bahwa di tempat ini, maka di dalam surat Yunus sudah diulang-ulang oleh Abah berkali-kali supaya paham tadi semua. Maka di dalam surat Yunus itu adalah dijelaskan bahwa ayat Yunus ayat 30 ayat 4-nya kan tadi, kenapa kata Allah ilaihi, kepada Allah lah marji'ukum jami'an wadallahu haqqo, kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar, akan dikembalikan. Tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asa. Jadi Allah itu hanya mencatatkan sebagai katib, mencatatkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tanam. Maka tadi ad-dunya majratul akhirah, dunia ini tadi Allah hanya akan menumbuhkan sesuai yang kamu tanam, gitu tadi semua. Maka hari ini ada yang bertanya, kenapa saya udah bertorikot 20 tahun, kenapa saya udah dikir hampir 20 tahun, kok rezeki saya susah. Padahal tanaman hari ini itu dipanennya di kehidupan yang akan datang tadi semua. Ya, tadi sama Abah kalau dibongkar semua nanti sebenarnya kalian akan paham tadi semua. Makanya kata Allah adalah innahu yabda'ul khalqa. Maka Abah juga jelaskan di sini menggunakan hamzah, bukan yabda'u menggunakan ain, tapi berarti kehidupan ini pengulangan. Kenapa kata Allah ayat bahasa apa namanya innahu yabda'ul khalqa, awalnya menciptakan, permulaan berarti ada kehidupan lagi gitu kan tadi. Summa apa nama yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali tadi semua ya, liyazia, agar dia memberikan pembalasan. Maka tadi kata Abah, kenapa surga itu ada di dunia? Karena kita, surga yang kita nikmati hari ini adalah tanaman yang kita tanaman dulu. Hari ini diambil orang, hari ini dicuri orang, hari ini. Maka tadi kata Abah, ayo bebaskan karma dari membunuh, mencuri, menghina. Maka setiap malam itu lepaskan, ya Allah, barangkali di kehidupan saya yang dulu saya pernah membunuh, atau saya pernah dibunuh, saya pernah menjelekan, saya pernah menghina, saya pernah maka hari ini ya Allah, aku bebaskan seluruh manusia yang pernah saya sakiti dulu. Maka saya tidak ingin menjadikan hari ini kisos terjadi pada saya. Karena hati-hati Pak, banyak orang yang disangka dia gak nyangka kok masa kiai membunuh istrinya, kiai membunuh. Padahal sebetulnya itu karma yang dibawa dari kehidupan lalu. Dari semua. Inilah yang sulit dipahami oleh banyak orang. Tapi sudahlah, marilah kita, setiap orang akan untungnya akan diulang. Maka nanti di kehidupan ini nggak belajar, di kehidupan datang akan belajar tadi semua ya. Itulah kata liyaziyal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka tadi hari ini dari amal soleh kita, sodako, bantu. Maka di alam ini kita akan
mendapatkan apa yang kita tanam. Tapi tadi jangan lupa, pada saat di sini kalian sudah memanen, kalian bisa kembali lagi dalam kehidupan yang susah. Kalau hari ini kalian terjebak dengan nikmat apa yang sudah kalian tanam dulu, dipanen sekarang, sehingga kalian lupa lagi untuk bertanam buat panen yang akan datang. Kalau kamu hari ini panen dari tahun yang lalu, kamu matang jual semua, kamu nggak mau nanam lagi. Begitu loh. Maka di depan nggak ada lagi maka jangan aneh. Anak raja bisa jadi anak rakyat bisa jadi anak. Sudah di dalam surah Asrar. Orang celaka bisa bahagia, orang bahagia bisa celaka. Itulah di dalam surah Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahagia dan celaka itu telah diterapkan dalam perut ibu. Tadi semua. Karena semua yang kamu lakukan itu adalah tanaman yang kamu tanam sendiri. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Tadi semua. Maka termasuk surga. Maka kenapa kamu harus bisa meraih surga hari ini? Kalau liko dengan Allah hari ini. Tadi. Tapi kamu tidak bisa liko dengan Allah hari ini kecuali kamu telanjang. Dan yang disebut telanjang itu ternyata adalah kamu kembalikan tobat taba yang tubuh taubatan. Kembali. Tadi semua. Maka kembalilah, asalnya juga awalnya Allah, akhirnya harus Allah. Maka syariatnya harus Allah, tarikatnya harus Allah, hakikatnya harus Allah, ma'rifatnya harus Allah. Maka tubuhmu adalah cangkang dari ruhmu, dari cangkang dari jiwamu. Dan sementara ruhmu disebut a'yan khorjiyah, a'yan sabitoh itu Muhammad. Maka itulah yang melihat, sebenarnya yang melihat itu disebut basor adalah Muhammad yang disebut ruh. Maka Adam adalah bapa jasad, abu jasad, Muhammad abu ruh, Allah abu hayat. Tuh tadi semua. Jadi sebenarnya hanya semuanya tentang kita. Makanya nanti di akhirat itu adalah kalau sekarang pun, berarti kalau sekarang itu awal kita mati, berarti sekarang juga akhirat tuh. Pada saat kita pandang maka kata Allah, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan, badanmu, matamu, telingamu, pikiranmu, akalmu, apa yang dititipkan padamu, rumahmu, semuanya tadi. Bima ataqallahu darul akhirah, jadikan negeri akhirat. Maka tabat, kalau ingin bertemu Allah hari ini, jadikan dunia ini adalah akhirat. Cuma kamu hanya akan ada disebut akhirat kalau sudah yang disebut mati maknawi, mati sejeroning urip.